Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radioendoe. Awas jolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like and share. Tarik mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore insan mesra. Dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini kita kembali bersama. Alhamdulillah Parepare sudah mulai macet katanya. Iya. Lebih banyak pejalan santai saya lihat. Lebih banyak yang ngabuburit sambil memburu takjil. Iya, Bah, insyaallah. amin. Oke. Ya, langsung. Hari ini Ya, kita akan mengulas tema terkait membangun generasi Al-Quran di era digital. Iya. Ya, ada pertanyaan besar saya ini Bang Ude. Nanti kenapa sampai sekarang baru itu? Nah, kita kan Indonesia dan Islam ini kan sudah berabad-abad. Tapi sampaikan dulu salam dari Ibu. Dari Ibu Wali, insyaallah. Oh iya, insyaallah katanya Bang Ude. Oh iya kah? Sudah sampai. Kemarin saya Alhamdulillah. kirimi. Dan ini kalau Bin. Ibu Haja Erna Rasin Topan Iya. Pawe itu lebih getol, Iya. lebih mengarah kepada dia tentang pembangunan generasi Qurani di era digital, karena memang dia pemilih Boleh langsung FKCA. diulang Iya. dulu. Iya. Kalau Ibu Haja Erna Rasin Topan Pawe itu lebih berkompeten ketika dia mengatakan mari kita membangun generasi Qurani di era digital, karena memang dia adalah pembina FKCA. Iya, apalagi Iya. ada Majelis- Majelis Majelis Anak Anak Soleh, Soleh. dia Inisiator. juga itu Inisiator, ya iya. betul Inisiator bahwa dia Majelis lebih banyak berkecimpung di situ membina generasi Islam kita yang Iya. yang di bawah ini, sehingga di Parepare itu Iya. sangat getol anak-anak untuk membaca Al-Qur'an dalam Iya. metode ikranya itu, karena memang motivasinya oleh Ibu Erna. Iya, sudah tepat ini orangnya ya. The right man on the right place. Iya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan Iya. di bulan Ramadan ini beliau bisa menyempatkan diri untuk bersama kita. di- Insyaallah. Iya, Insyaallah. Baik, Oke. kita akan mulai. Sebelumnya seperti biasa, Ananda Sikri akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Silakan. Iya, Ananda iya. Sikri, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Nanda Sikri, Barakallahu terima kasih. wa baraka Rasulullah. Baik, terima kasih Nanda Sikri Iya. sudah Baik, mengawali baik. kebersamaan kita dan insan mesra seperti biasa Iya. layanan telepon Iya. 0853 9535 0907 kita buka untuk Anda berinteraksi dan bergabung di sore ini. Silakan kita tunggu. Iya. Iya. Aplikasinya sudah tadi. Tema kita sesuai dengan aplikasinya anak kita, membangun generasi Qur'ani di era digital. Iya. Apa dah Bang Ade? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insya mesra bahwa sebentar malam kita memasuki malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan, dan ini perjalanan kita menuju kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan fadilah siapa yang beribadah sebentar malam menghidupkan malam-malam Ramadan, maka kata Nabi, dia akan datang pada hari kiamat sedang ia aman dari segala sesuatu yang menyusahkan. Jadi dia plong saja, bebas, seluruh beban dihilangkan padanya, lalu dia ringan menuju kepada yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh seperti ini. Ketika kita memikul kayu lalu kita berlomba lari, maka siapapun meskipun kita adalah juara olimpiade, tapi kita punya beban yang berat. ya, berat, tidak bisa juga kita. Maka hilangkan beban itu,
engkau bisa kembali kencang dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang didapat bagi orang-orang yang tarawih sebentar malam Ombas dengan berdiri insya mesra, bahwa dia akan dihilangkan segala sesuatu yang menyisakan padanya ketika nanti yaumul hisab, pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diringankan. Bahkan di dunia juga mungkin kemungkinan di akan dunia, diringankan di dunia sudah mendapatkan bias-biasnya kemudahan itu. Misalnya dia menjaga salat duhanya, itu Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, dihilangkan segala susah. Ya meskipun susah itu terkadang memang ada, tetapi kita lebih banyak melihat kepada masa depan. Itulah kenapa Ombas dengan Bro DJ insya mesra, mobil itu kenapa cerminnya lebih besar di depan daripada yang kaca spion. Spionnya, Artinya kita melihat masa depan itu jauh lebih banyak daripada kaca spion itu kan belakang, artinya masa lalu itu sekali-sekali menengoklah ke belakang. Jadikan intibar, jadikan isbar, jadikan sebagai pelajaran bahwa boleh kita melihat itu, tetapi bukan untuk mengulangi. Gitu. Makanya saya buka spion saya saat itu Bang di sepeda terlalu saya selalu melihat ke depan. Artinya kita lebih banyak melihat masa depan ya. Tapi perlu juga melihat ke belakang. Sekali-sekali. Sebagai contoh. Pengalaman kan. Jasmira ya. Pengalaman itu adalah guru kita yang berharga. Experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling bijaksana. Jangan juga mengabaikan masa lalu, tapi juga harus melihat pandangan ke depan yang optimis. Betul. Tanpa harus melihat ke belakang akan kegagalan-kegagalan yang ada, membuat kita pesimis. Optimis hari ini kita Bang Ule, mudah-mudahan kita membangun masyarakat yang Qur'ani, membangun masyarakat ya generasi yang Qur'ani. Ini kita semakin optimis di tengah gempuran IT yang terus menggerus anak kita ini, anak-anak kita. Itulah hebatnya umat Islam, bahwa ketika masuk teknologi, dan teknologi itu harus diislamkan lagi dalam tanda kutip, bahwa kita pakai teknologi itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi sehingga ada pernah tulisan itu bahwa mengenal Tuhan lewat teknologi. Yang gitu. Robert N. Bella itu pernah berkata di tahun sebelum abad ke-20 Masehi, beliau mengatakan siapapun yang menguasai teknologi maka dialah yang mampu menguasai dunia. Dan ini dijawab oleh orang-orang Finlandia ketika dia menciptakan HP Nokia kan. Barulah semua negara bergerak semua seperti itu. Saya terkesan kata-kata Bang Ude mengislamkan teknologi. Kalau perlu di mandi tobat teknologi ini. Agar kita tidak tergerus ya iman dan terutama keselamatan kita Bang di generasi. Jadi dulu generasi kita baca Quran, Al-Quran tuh dalam bentuk mushaf sekarang. Dan itu hebatnya generasi sekarang, kita punya mushaf yang baru namanya mushaf digital kan gitu. Yang kita kenal Al-Quran ada mushaf Utsmani, Mushaf Umar, yang terkenal sampai hari ini adalah Mushaf Utsmani yang ditulis oleh Utsman bin Affan ketika dia membukukan Al-Quran, sehingga itulah dalam Al-Quran pertengahannya itu ada kalimat yang warna merah, wal yatalattab. Nah, itu kan peristiwa penikaman Utsman. Waktu itu terbuka itu Al-Quran, lalu darah terpecik di kalimat wal yatalattab. Nah, sehingga sejarahnya disitulah kenapa selalu dikasih tinta merah di situ. Nah, itulah artinya kita sedikit saja menengok ke masa lalu bahwa ada peristiwa seperti ini. Jadi dulu generasi kita baca Quran seperti itu. Di zaman Nabi tidak. dia dari mulut ke mulut. Rasulullah memberikan Al-Quran wahyu kepada sahabat, apa yang dibaca Nabi dihafal oleh sahabat. Mengandalkan ingatan, bukan teknologi. Karena belum ada tulisan. Yang mengumpulkan Al-Quran ini di zaman Rasul SAW itu adalah Zaid bin Sabit, anak angkatnya Nabi. Tetapi orang-orang sahabat selalu mengatakan Aba Said. Artinya bapaknya Said. Padahal Al-Quran membantah, maka Muhammadun aba ahadin, bahwa Nabi itu bukanlah seorang bapak dari anak kalian. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah. Artinya Al-Quran melarang kita jangan memanggil Pam kepada anak angkat. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau anak angkat ini kan Said bin Sabit kan anak angkat. Peristiwa itulah sehingga Said bin Sabit adalah penulis wahyu pertama sekaligus anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu generasi sahabat mulai dibukukan Al-Quran. Al-Quran waktu itu belum punya masih huruf, tidak bisa dibedakan mana nun mana bah karena belum ada titik. Itu apa gundul kita gundul. Bukan lagi kita gundul, betul-betul gundul. Ya huruf saja. Jin dengan ha itu tidak bisa dibedakan karena tidak punya titik.
Setelah ada orang-orang Persia salah membaca, Iya. maka dikasihlah titik. Dikasih titik. Agar mudah dipahami. dan Kemudian dibaca. perkembangan selanjutnya dikasih baris supaya tidak salah baca lagi. Iya, iya, Itu iya. Al-Quran dikasih harakat. Ya. Iya. Setelah itu zaman kita sekarang bukan lagi mushaf, tapi kita mudah untuk membaca Al-Quran melalui aplikasi. Itu namanya Iya, iya. mushaf digital. Oh iya iya. Berarti Al-Quran ini tidak tersusun Iya. sesuai dengan wahyu yang turunnya ya. Iya, Kan ada. Ikro ayat pertama, tapi Al-Fatihah yang Al-Fatihah, depan. karena dia mengandung seluruh isi kandungan Al-Quran. Ya gitu. Jadi kalau menciptakan generasi Qurani, saya kira sudah tepat sekali. Di mana saja kita menunggu sambil pesawat kita delay misalnya, Iya. kita bisa baca Al-Quran melalui HP. Kan begitu kan? Di mana-mana saya bisa. Baik, kita terima telepon dulu. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ali. Berkata ya. Masih di Bangkalan, Bang Pindra. Masih alhamdulillah. Hujan segaranya, hujan segaranya. Joko bosi ya Pak Ali? Iya. Oke, di sini lagi gerimis. Oh, gerimis. Sini Gerimis Iya, le. tapi kalau Iya. turun begini sedang lepas. Iya. Air banjir mati. Usaha nggak bosi Pak Ali? Iya. Ya, Joko bosi? Iya. ya bosi. Bosi? Oh, sini. Gimana itu? Iya, iya, iya. Ah, Panaiki. Iya. Nanti di telepon baru pakai bahasa petinju. Matinjo. Boleh Pak Aldi ke materi. Iya, silakan Pak Ali. Ini apa namanya? Kadang-kadang ada perdebatan kecil di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di WA, ya. Iya. Banyak begini, banyak itu mudahnya dibeli itu kitab-kitab yang dipelajari di pesantren. Iya. Iya, iya, iya. Apa itu Darulika, Virus Salih. Tapi saya lihat di situ ada barisnya. Iya. Ada baris, sedangkan yang dipelajari di pondok pesantren itu tidak ada barisnya. Mereka bertanya, masyarakat biasa, Iya. kenapa mereka bisa baca sedangkan tidak ada barisnya? Saya bilang inilah modelnya. Al-Quran Tempo dan macam dulu tidak ada barisnya. Iya, iya. Ada pembelajaran tersendiri untuk bisa mempelajari Iya, namanya dari kawaid. dibacaannya. Iya. Kalau guru-guru yang di pesantren itu bisa membaca dan menerjemahkan, bisa hafal malah mereka. Iya, 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 iya. Tapi apa aja mereka bilang, tidak masuk akal. Ayo orang bisa membaca tanpa baris. Itu dia kelebihannya. Iya, iya, Jadi iya. bagaimana ini kalau misalnya mereka baca saja, tidak ada kajian-kajian balok masalah kiri kanan. Gimana ini Ustaz? Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perdebatan antara tulisan ini. Tulisan, Ada iya. baris dengan tidak, apakah bisa merubah Tidak. tafsir, apakah bisa berubah Tidak. makna ya. Sebenarnya kan dulu kita di Iya. pesantren itu kalau kita belajar kitab namanya kitab kuning ya, Iya. atau kitab gundul, ini tidak ada barisnya. Nanti kita kasih baris, setelah itu guru membaca, kiai kita membaca, baru kita begini bacanya. Itu ada aturannya memang, kapan dia berbaris di atas, kapan dia berbaris di bawah. Iya, Kan iya, gitu. iya, iya. Jadi itu cara mempelajarinya itu dengan kawaid, ya, bahasa Arab. Ya. Kawaid. Ya, ada nahu, ada sarafnya. Itu dilihat semua timbangan-timbangannya. Kenapa dia berbaris atas, kenapa dia harus berbaris di bawah? Iya. Karena dia menunjuk misalnya hadza dengan hadihi beda. Iya, Ya. iya, iya. Dia menunjuk kepada perempuan, dia menunjuk kepada laki-laki. Jadi ciri utamanya dalam bahasa Arab, kalau dia laki-laki dia berbaris atas, kalau dia perempuan dia berbaris di bawah. Iya, Jadi dalam kaidah itu dalam kehidupan memang ya semeto yurani daripada Iya. apapun deh. Betul, Nah, iya. gitu dah. Itu makna filosofi Iya. yang terkandung dalam Jadi situ. kalau berada di masyarakat, ya kenapa ada yang sampai sudah diisi baris? Ya, karena mungkin ulama-ulama kita itu sudah sepakat mungkin Iya. bahwa ini supaya mudah dipahami oleh masyarakat kita, bukan hanya di pesantren. Kalau di pesantren itu adalah unsur pendidikannya. Iya. Kalau di masyarakat itu ya mereka bisa membaca dan mereka punya keinginan untuk mempelajari itu. Sebab kalau mereka jauh dari Al-Quran, mereka jauh dari kitab kita seperti ini, maka yang hancur adalah kita sendiri generasi. Iya, iya. Ya, cukuplah ketika Allah mengangkat ilmu, ya. Cukuplah ketika Allah mengangkat ilmu, ulama dimatikan, itu luar biasa sekali. Kita tidak punya lagi tempat untuk curhat, tidak punya tempat untuk bertanya. Iya, iya. Sebagaimana Rasulullah waktu meninggal dunia, itu sahabat kehilangan semua. Iya, iya. Bahkan terjadi pertentangan di kalangan sahabat ketika Nabi meninggal. Bahkan Umar ibnu Khattab itu tidak percaya kalau Nabi mati. Iya. Lalu apa kata Umar? Siapapun yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, maka saya tebas batang lehernya. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Iya. Ya Umar, kalau kau menyembah
Allah tidak pernah mati. Iya. Tapi kalau menyembah Rasulullah sudah meninggal dunia. Iya. Fisiknya mati tapi ajarannya tidak pernah. Nah, inilah yang harus diberikan kepada generasi kita secara turun temurun, bahwa ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita sebagai al-ulama wirasatul anbiya. Iya. Ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Nah, ini kita pelajari kitab-kitab itu, ya. Tapi ini Bang Ude, sesusah itukah kita menafsirkan itu Al-Qur'an, karena banyak sekali yang menafsirkan. Apakah memang sesulit itu? Bahkan ada yang mengatakan rahasia. Saya berpikir begini, kalau memang rahasia itu untuk apa diturunkan? Tidak sulit sebenarnya. Tidak sulit sebenarnya menafsirkan selama kita kuasai ilmunya. Karena untuk menafsirkan Al-Quran, pertama kita tahu berbahasa Arab. Jadi kalau pendapatnya almarhum Prof. Al-Yafi, ya, semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya. Guru Al-Yafi berpendapat bahwa Al-Quran itu dipahami oleh 4 golongan. Satu, golongan awam, orang-orang macam kita lah, umum, orang kita ya, umum itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ahli tafsir. Yang ketiga, orang yang pandai berbahasa Arab. Lalu yang keempat, hanya Allah yang tahu. Alif Lam, tidak ada tahu artinya kan? Yasin tidak ada tahu artinya. Berarti kembali kepada yang melapaskan kalimat itu. Lalu bagaimana ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim? Bagi orang awam, ya, Bismillahirrahmanirrahim cukup menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tapi ahli tafsir tidak seperti itu. Kenapa Allah melapaskan Bismillah? Karena setiap perbuatan mengandung keberkahan ketika kita membaca basmalah. Adapun orang-orang berbahasa Arab menafsirkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu huruf ba titik di bawah, itu artinya bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani. Orang bahasa Arab seperti itu kan? Bismi. Ya, bahwa mereka mampu. Jadi kita kuasai dulu ilmunya, baru sampai kepada Al-Quran. Nah ini kan sangat dipandang enteng sekali ketika kita mengatakan, ya, saya tidak mau ikut kepada siapa, saya ikut kepada Al-Quran dengan hadis Nabi. Mampukah kalian kok sampai di situ? Saya hanya mengikuti Al-Quran dan hadis, wah. Masalahnya Anda paham tidak itu? Paham, tidak bisa. Kan generasi begini, generasi Nabi, generasi Quran itu yang paling itu generasi emas di zaman sahabat itu. Lalu setelah itu ada generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, baru masuk generasi imam mazhab. Itu Bukhari Muslim itu di belakang. Dibawa daripada imam mazhab. Jadi duluan itu Imam Ahmad Hambali, Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki itu adalah dari Anas bin Malik, ya, dari keturunan di situ. Jadi dibawa mereka. Jadi nanti setelah itu muncul ulama mazhab yang mampu menafsirkan Al-Quran dan diterjemahkan dengan baik dalam kehidupan itu. Setelah ulama mazhab dalam fikihnya itu juga baru masuk yang namanya ulama hadis. Nah, itulah Bukhari Muslim yang paling terkenal, mengumpulkan seluruh hadis itu lalu menulisnya. Ya, ada yang memang tidak ada baris, ada yang dikasih baris sampai sekarang. Kenapa? Untuk lebih mudah memahami masyarakat kita meskipun pada tingkatan awam. Makanya itu ada terjemahan, ada rujukannya. Jadi kita memahami Al-Quran, misalnya punya terjemahan Depak, ya sampai di situlah kita kemampuan kita secara teks. Tapi bagaimana konteksnya? Ya harus paham latar belakang bagaimana ayat itu diturunkan. Itu disebut ahli kitab, ya. Nah, itulah. Ahli kitab. Iya. Bagaimana ayat itu ketika disampaikan oleh Rasulullah, adakah peristiwa yang mendahulunya? Ada seperti itu. Contoh ya, ketika Nabi ada turun ayat wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa maksudnya ini? Bahwa Allah memberikan ilmu kita sedikit saja. Itu kuturun ketika Rasulullah ditanya mengenai masalah ruh. Kulir ruhi, ya Rasulullah, bagaimana itu ruh? Maka apa kata Allah? Sampaikan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya Allah akan memberi kamu pengetahuan sedikit saja. Jadi makanya tidak terbatas mengenai masalah ruh. Tidak tahu. Ada pengetahuan tapi sedikit saja. Dan tidak mampu juga otak kita untuk membahas itu. Jadi sangat gegabah sekali kalau kita ada orang zaman sekarang, saya mau langsung kepada Al-Quran dan hadis. Banyak. Karena begitu aliranmu, karena mau banyaknya yang melampaui itu. Melampauilah sahabat. Yang sampai kepada Al-Quran dan hadis adalah sahabat, karena memang ada Nabi yang membimbingnya kan. Nah, terkait dengan tema kita membangun generasi Qurani, ini Qurani maksudnya apakah mereka harus jadi ahli kitab? Atau harus mengamalkannya? Kan susah juga mengamalkan kalau kita tidak paham isinya. Qurani maksudnya ini adalah generasi yang setiap perilakunya adalah tindakannya adalah Al-Quran. Jadi inilah makna hadis Nabi ketika dia mengatakan bahwa
siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran itu bisa memberi petunjuk dan jalan lurus kepada mereka. Itu dzalikal kitabul la raiba fi hudan. Hudan itu maknalah petunjuk lil muttaqin, siapa orang-orang yang muttaqin. Dan mereka tidak muttaqin tidak bisa menjadi petunjuk, tidak bisa menjadi Qur'ani baginya. Jadi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka Al-Quran tidak akan memberi petunjuk dan jalan lurus kepada mereka. Jadi kalau kita mengatakan Qur'ani, generasi kita mendekatkan dia sebagai generasi Qur'ani, itu pertama tanamkan dasar cinta dulu kepada Al-Quran. Oh, setiap saat dia bisa baca Al-Quran, kan gitu. Lalu yang kedua, bahwa generasi Qur'ani ini adalah setiap tindakannya itu adalah memang bersumber nilai karakternya, nilai akhlaknya, perilakunya adalah semua Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Itulah yang dia lakukan, meskipun hanya sebatas pada teks dulu, belum kepada konteks. Berarti Bang Ude, kalau saya baca sejarah zamannya Andalusia itu Al-Quran itu mengungkap teknologi dan lain sebagainya. Abbas bin Farnas yang menemukan pesawat, kedokteran Ibnu Sina, semua dikaji dari Al-Farabi itu. Jadi isi kandungan Al-Quran itu satu adalah ketauhidan, dua akhlak, tiga muamalah, kemudian empat ibadah, lima adalah teknologi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan langit dengan bumi itu ada pergantian siang dan malam, liulil albab, untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpikir. Itu teknologi. Jadi ketika Allah menciptakan malam, apa artinya? Gelap. Siapa yang menangkap ini teknologi ini? Kan Thomas Alva Edison menciptakan lampu. Ya kan begitu. Tapi sebenarnya katanya semua itu berasal dari Al-Quran. Al-Quran yang diciptakan oleh ilmuwan pada zamannya Andalusia. Jadi itu luar biasanya kan. Ketika diciptakan siang, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kan itu panas, berarti orang menciptakan AC. Kan seperti itu. Maksudnya gunakanlah akal pikiranmu, kau akan temukan semua teknologi. Ketika Nabi mengatakan az-zahur minal iman, kesucian sebagian daripada iman, siapa yang menciptakan sabun? Itu. Allah memberikan itibar contoh yang paling konkret dalam Al-Quran. Aku tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia, termasuk nyamuk. Orang berpikir nyamuk itu mengganggu kita tidur, lahirlah Baygon. Kan gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hidupkan. Banyak. Itu semua adalah generasi Qur'ani ya. Ada generasi emas Al-Quran itu. Bahkan dia bilang, ku hamparkan dunia sampai saya bertengkar antara bumi datar dan bumi bulat. Ada. Itu makna khalaqa di situ. Khalaqas samawat. Jadi makna khalaqa di situ di mana dua. Ketika bumi dibulatkan, berarti ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Dan ketika Allah mengatakan saya hamparkan, berarti itulah makna tempat tinggal kita. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang di bulat itu bumi, tetapi ketika kita berada di dalamnya itu dihamparkan, artinya kemaslahatan manusia di dalamnya. Jadi tidak usah dipertentangkan yang seperti ini. Maka berpikirlah, gunakan akal dan pikiran dengan berpedoman imami Al-Quran. Betul. Anda sudah bilang kalau kau pulang saya akan membimbingmu. Betul. Jadi senantiasa baca. Seperti anak kita kan, Anda pikir kan hampir tiap hari baca Al-Quran, itu luar biasa. Itu motivasi kepada orang-orang yang mendengar. Itu ada anak-anak bisa baca Al-Quran di radio, luar biasa ini. Akhirnya anak itu anaknya juga diikutkan juga untuk tadarus Al-Quran. Minimal dekatkan dia untuk membaca Al-Quran itu. Tapi kira-kira Bang Uli, apa yang salah ini kira-kira Bang? Ketika ada misalnya umat muslim yang hafalannya bagus, ayatnya paham, tafsirnya, tapi kadang-kadang promotornya melenceng, bahkan bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Apa kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu? Artinya kan begini, Al-Quran itu dia hanya jadikan sebagai bahan bacaan tidak menginspirasi dirinya untuk merubah perilakunya. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu obat, syifa dia obat, minimal hati kita yang diobati. Kalau ada kita sering baca Al-Quran, lalu kita tidak pernah mengikut kepada arus Al-Quran, kita hanya baca berarti kita menzalim kepada diri kita sendiri. Kita zalim kepada diri sendiri. Artinya Al-Quran tidak pernah memberi petunjuk bagi mereka. Al-Quran tidak pernah membimbing dia kepada jalan yang benar. Maka kita berhati-hati selama kita baca Al-Quran, minimal kita mampu menghayati. Kalau tidak mampu memahami artinya, maknanya, maka baca saja dan insya Allah ada berkah di dalamnya. Tidak ada itu kitab yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Tapi benar juga itu Bang, ketika kita menghafal, mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka Al-Quran sendiri yang membimbing kita. Akhirnya kita terbuka pikiran, memiliki kecerdasan. Seperti itu kan? Kecerdasan ini yang membuka tafsir itu. Membuka cara cakrawala berpikir kita, karena Al-Quran itu satu ayat bisa ditafsirkan oleh berbagai macam orang.
Iya, iya. Saking luasnya itu ilmunya Allah. Yang namanya Al-Quran. Dan tidak ada yang mampu menandingi kitab Al-Quran itu. Siapa yang bilang begitu? Ya Allah sendiri. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang memelihara Al-Quran itu. Iya. Jadi caranya Allah memelihara Al-Quran itu Om Bas dengan Bro DJ, bahwa Allah itu selalu menghadirkan penghafal-penghafal Al-Quran di muka bumi, ya. Nah, cara itulah Allah bagaimana memelihara Al-Quran dengan baik. Udah diingat ya, udah Iya. dihafal. Bagaimana dengan Al-Quran yang sekarang itu kan dari Nabi kemudian ke Umar ya yang membuat Iya. Al Quran, Iya. itu kan ada selisih kepergian Nabi, meninggalnya Nabi, kemudian dari Umar ke Iya. Imam Mazhab ini juga agak jauh berbeda dengan yang sekarang di kita. Artinya kan ada juga yang ragu bahwa Al-Quran yang Nabi itu beda dengan Al-Quran kita. Bahkan ada aliran yang mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran yang sekarang itu tidak lengkap. Nah, semua Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utuh sudah diturunkan di langit dunia. Iya. Nanti setelah itu barulah diangsur turun sesuai dengan pertanyaan umat di bawah. Oh iya. Misalnya ada yang bertanya mengenai masalah ilmu, turunlah ayat mengenai masalah ilmu. Baik case per kasus Iya, ya, dia turun per kasus. sebab tidak bisa diturunkan secara sekaligus dan itu kewalahan manusia saja, kewalahan menghafal Al-Quran secara sekaligus, tapi dia harus runtut pelan-pelan, perlembar ya, begitu. Makanya Isa mesra bahwa ketika kita melihat Al-Quran ini bukan sebagai objek bacaan, tetapi dia berfungsi segala arah dan kehidupan kita, maka tidak ada rahasia yang Rasulullah sembunyikan dalam Al-Quran. Entah itu ada disembunyi 10 juz. Enggak. Ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran akhlaknya Nabi. Karena Nabi itu sudah menamatkan Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 75.775 kata dalam Al-Quran. Dia sudah terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu Al-Quran itu tidak ada, sudah klop sampai 30 juz selesai. Lalu Allah dalam surah Al-Maidah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum wa raditu lakum Islam madina. Aku hari ini aku sempurnakan. Jadi ketika Allah mengatakan sempurnalah agama ini, berarti sempurnalah ayat itu. Tidak ada lagi ayat yang turun ketika Allah sudah mengatakan sempurna. Itu ya. Artinya ditutuplah itu pintu wahyu. Tidak ada lagi yang turun. Karena memang dianggap itu sudah sempurna kehidupan dengan sampai berabad-abad, sampai meskipun terjadi perubahan zaman, Al-Quran tetap. Makanya itu di zaman Rasulullah, alif yang dibaca Nabi sampai sekarang alif juga yang kita baca, tidak ada yang berubah. Iya. Tidak ada yang berubah. Kalau ingin lebih yakin lagi, Al-Quran apapun diatur, kencing saja diatur, tidur diatur, Ya, jalan kalau kaki ada diatur, anggapan semua tidak ada bahwa yang tidak diatur. Al-Quran yang ada sekarang itu bukan Al-Quran yang asli atau yang lengkap, itu jelas salah ya Bang Udi? Iya, keliru kalau kita memahami. Wah, bukan, tidak lengkap katanya Al-Quran sekarang, sama, tidak ada yang disembunyikan. Seandainya pertanyaannya Al-Quran sekarang Gini, itu berdasarkan sistematis Iya, turun, iya betul. sifatnya Nabi kan jujur. Masa ada Al-Quran disembunyikan sebagian untuk dia? Iya. Tidak ada kan? Sifatnya Nabi tidak pernah berbohong meskipun hanya satu kali. Coba bayangkan itu. Berapa usianya Nabi? 63 tahun. 63 tahun. Makanya dialah yang berhak dikasih Al-Quran. Karena mulai kecil Nabi itu namanya sudah Al-Amin. Iya, dipercaya. Dia dapat gelar itu dan tidak sembarang orang memberi gelar. Saking indahnya akhlak Nabi sampai semua orang-orang Arab kafir Quraisy itu tertarik dengan Rasulullah, dengan keindahan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya. Kenapa mereka langsung berpaling kepada Nabi? Karena dianggap mengganggu agama nenek moyangnya. Iya. Sehingga mereka cemburu. Nggak usah masa kasih begini Tuhan kita. Termasuk mengusik kekuasaan. Iya, seperti itu kan. Banyak mengikuti ini. Iya. Seperti itu Kalau kan. suara, nanti kalau suara. Yang dilindungi kan bukan agamanya, yang dilindungi adalah kekuasaannya. Iya. Ya kalau saya begini berarti hilang kekuasaan saya. Oke, saya tidak mau ikut sama itu. Iya. Jadi sifatnya Al-Quran itu utuh. Apa yang dibaca Nabi hari ini, apa yang kita baca hari ini, itu juga yang dibaca Rasulullah SAW ketika diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar saja tidak berubah. Tidak berubah, Ya. Cuma yang menafsirkan yang berubah. Kalau penafsiran berubah. Sesuai dengan tingkatan keilmuan orang. Sesuai tingkatan. Jadi makanya setiap tahun, setiap ratusan tahun ada orang-orang yang memang mampu menafsirkan Al-Qur'an itu. Iya. Dan itu sesuai dengan perkembangannya. Iya. Sesuai dengan perkembangannya. Tapi betul tidak Bang Ulian mengatakan jangan coba-coba tafsirkan Al-Quran jika pengetahuanmu terbatas. Betul. Betul itu ya Bang. Betul. Jangan, karena kita tidak ahli di situ. Lebih baik kasih kepada yang ahlinya. Saya kasih pada ahli yang bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau kita mau menafsirkan sendiri tidak punya ilmu, nanti kita apa istilahnya itu kapau-pau gimana? Iya. Tidak boleh. Menafsirkan Ya. sembarangan, apalagi ilmunya sebatas itu. Terbatas ilmunya, tidak mampu. Ini yang menjadi perdebatan. Jadi makanya banyak ulama-ulama tafsir termasuk Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, yang paling dikenal kita di sini adalah tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbahnya, ada juga tafsirnya Al-Ashar oleh Prof. Buya Hamka juga. Ada banyak semua itu. Dan itu dalam tingkatan menafsirkan itu beda-beda karena beda-beda keilmuan yang mereka dapat. Seperti itu. Berarti sebenarnya Islam ini sama selama berpatokan Al-Quran dan hadis, apapun nama organisasinya, apapun mereknya, tetap Islam yang dibawakan rahmatan lil alamin ini ya. Islam kafah ya. Islam kafah, ya. Islam secara keseluruhan. Iya. Jadi memang Allah menyuruh kita ud'u ila sabilika bil hikmah wa masuklah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Saya hanya mau masuk Islam kalau Ramadan karena banyak kue buka puasa orang situ. Apalagi saya mau jadi gitu. saya mau masuk partai Islam, jadi saya masuk Islam lah. Islam lah. Gitu. Ya, Bang Ude, apa sebenarnya yang salah dengan kita ini yang mayoritas Muslim? Kita tahu kan seperti Finlandia misalnya, dia menerapkan beberapa hukum Islam dan ternyata memang mereka bukan mayoritas Islam. Bukan mayoritas Islam. Akhirnya kan bisa menjadi percontohan. Apa yang salah selama Sebenarnya tidak gini. Iya. Mudah sekali menjawabnya itu, Bang Dimas. Ada satu buku namanya Lima Satata'akhir wa Lima Satataqaddam. Iya. Gini, kenapa umat Islam itu mundur, umat lain maju? Ya. Kesimpulan buku itu adalah sama-sama meninggalkan ajaran agamanya. Iya. Yahudi meninggalkan ajaran agamanya, mengambil ajaran Islam. Sementara kita Islam meninggalkan ajaran agama kita, mengambil ajaran Yahudi. Kita balik itu. Kan itu. Al-Quran sudah kasih sinyal bagaimana itu teknologi, bagaimana itu kemaslahatan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi yang mengambil siapa? Adalah orang-orang Eropa. Ya. Orang-orang Finlandia itu bersih, bagus dalam nilai pendidikan, anak-anak dihargai. Bahkan di sana itu tidak ada yang namanya senjata ya. Polisinya mereka pakai pentungan. Betul saja. Betul kebersihan sebagai iman mereka yang terapkan. Terapkan sekali. Mereka yang terapkan kebersihan daripada iman. Kejujurannya luar biasa. Iya. Mereka lebih jujur daripada umat Islam. Betul. Iya. Ikronya juga. Ikranya begitu. Mereka lebih luar biasa. Bahkan Anda tahu Telkomsel? Iya. Telkomsel kan? Pernah kan dia Yang pelatihan? Iya, yang besar itu di Telkomsel itu adalah di Singapura, itu perusahaan yang ada di Parepare itu ternyata dia pakai manajemen Qurani. Diambillah itu. Saya pernah baca kisahnya, sejarahnya itu. Kenapa Telkomsel begitu maju? Ternyata diambil itu Al-Quran yang ada tafsirnya. Di sang bahasa Indonesia kan? Yang ada itu. Lalu dia pelajari baik-baik. Maka selama itu dia pakai itu manajemen Quran itu Telkomsel. Akhirnya omsetnya kan luar biasa. Besar, iya. Kita ini baca Al-Quran tapi tidak pernah coba. Berapa banyak penjual kita di Lakasi, di Senggol, atau di Parepare baca Quran tapi tidak pernah menerapkan dalam jualan kan? Iya. Dia hanya baca saja. Bahwa ketika kamu tegakkan hukum-hukum Allah dalam artian adil, kita tidak pernah kan? Berarti kita sendiri yang ragu dengan Kita Al-Quran. sendiri yang ragu dengan Al-Quran. Kita hanya bisa membaca. Itu makanya generasi kita sekarang adalah generasi bisa membaca Al-Quran tapi tidak pernah menerapkan ajarannya. Ya itu susah. Kurang sudah bilang jangan berhutang, jangan makan riba, kau kan tersiksa. Kata lepas dari utang dan dia aman. Iya betul. Tidak berhutang dengan bank dunia. Anak kan? Iya. Lebih sejahtera kan seperti itu. Iya. Cepat perkembangan ekonomi. Kita tidak. Justru keenakan. Karena kurang sudah bilang. Sampai berapa triliun. Iya. Coba bayangkan. Padahal enggak. Lepas dari semua itu dia bangun. Ya. Alhamdulillah Soekarno itu tidak pernah berhutang tapi lahir juga yang namanya Monas kan. Iya. Juga yang namanya Monas. Senayan terbesar saat Iya. itu. Iya.
Bahkan di era Istiqlal. Soekarno ternyata yang saya lihat tadi malam itu di TV1 itu, ternyata Soekarno itu sudah menolak memang Israel waktu di zamannya Ramang. Iya. Betul. Ya. Bahkan keluar dari PBB dia. Iya. Dari Bank Dunia. Iya. Jadi sejak presiden pertama kita sudah memperjuangkan itu Palestina. Iya. Iya. Betul. Jadi ini memahami nilai Al-Quran sebagai nilai persaudaraan. Iya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Iya. Sudah bilang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya, tapi kenapa Tidak ada. masih ragu? Masih kita ragu. Kita terus. Berarti memang sumbernya karena keraguan kita Keraguan dengan kita. ajaran yang kita punya. Ya, makanya dalam kaidah fikih itu dikatakan itu Bang Dimas, Iya. da'a ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkanlah yang meragu-ragukan dan kerjakan yang tidak meragukan bagimu. Tidak usah ragu. Yahudi dia tinggalkan agama yang ragu-ragu. Dia pakai Quran. Begitu memang kita. Iya. Coba ekonomi mereka kan jauh lebih berkembang kan? Iya, iya. Finlandia juga begitu. Luar biasa. Termasuk Kanada dalam pendidikan luar biasa. Karena mereka rata-rata itu negara-negara Eropa itu belajar Al-Quran lalu mereka menerapkan dalam kehidupannya. Meskipun mereka tidak Islam. Iya. Tidak Islam, tapi perilakunya Islami. Sudah dibuktikan perkataan Al-Quran sebenarnya diterapkan dan Iya. dikasihkan itu pasti akan terjadi. Iya, silakan. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Iya. setelah sekian lama ini baru Bapak masih. Iya, Pak Mulyadi. Sempat ini Pak Pak. Mulyadi. Mulyadi wah. Ini obras sore ini obras sore. Kalau Tajam juga analisanya ini. Iya. 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 Oke, Pak Mul. Yang kita bahas ini Pak Ustaz, Iya. artinya ada materi tertentu atau bebas. Bebas. Ada materi tertentu memang, tapi pertanyaannya bebas saja. Yang pertama Pak Ustaz, Iya. mengenai Al-Quran. Karena kita mau beli Al-Quran yang bagus tapi mau murah. Di sisi lain penjualnya kadang menjualnya mahal. Iya. Adakah memang standar untuk Iya. harga pembelian atau penjualan Al-Quran? HIT-nya harga eceran Jika ada tertinggi. penjual yang menjual mahal, apakah dia berdosa? Iya. Itu yang pertama Pak Ustaz. Iya. Ya kan? Yang kedua, terkait ramalan kami bahwa tahun ini kemungkinan kita 2 kali lebaran. Iya. Nah, kalau kita ikut di Muhammadiyah, terus pemerintah yang salah, apakah kalau yang ikut di pemerintah kita berdosa lebarannya Pak Ustaz? Iya. Contoh, kalau Muhammadiyah lebaran tanggal 21 hari Jumat, pemerintah hari Sabtu, terus kita ikut ke Muhammadiyah, terus yang Muhammadiyah cocok kalau kita ikut di pemerintah, apakah kita berdosa kalau ikut di pemerintah? Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada persoalan ya. Ada gak harga eceran tertingginya Al-Quran? Al-Quran, ya. HIT-nya. Ini antara bisnis dengan agama, antara syariat berdagang dengan agama. Arab Saudi itu setiap ada jamaah yang berkunjung ke percetakan Al-Quran, mereka tidak beli. Tidak beli ya? Mereka dikasih saja. Kalau kita berkunjung di percetakan. Iya. Tapi kalau kita masuk di musim Al-Quran, ya beli juga, mahal juga. Apakah dianggap berdosa atau tidak? Iya. Yang dihargai adalah ilmunya orang. Iya. Ya, yang menulis itu, yang mencetak itu. Jadi Mencetak. buku itu kenapa mahal? Karena ilmunya orang yang kita beli, bukan bukunya. Bedakan itu. Iya. Kalau Ilmunya. iya ilmunya. Kita beli ilmunya orang. Isinya. Ya. Bukan kita membeli bukunya. Yang kita lihat adalah secara konkret adalah bukunya. Iya. Tapi secara hakikinya ilmunya orang kita beli ini. Apalagi ada tafsirnya. Ada tafsir begitu. Luar biasa. Ya gitu ya. Pantas Jadi mahal. ada memang itu Al-Quran ya mahal. Tidak berdosa kita. Ketika kita menjual Al-Quran mahal seperti itu karena memang sudah standarnya seperti itu memang ya. Kalau yang berdosa itu kalau disumbangkan Al-Qurannya ke masjid, kemudian orang jual. Ya, tidak boleh. Tidak boleh itu. Ya. Maka tidak boleh Iya, begitu. iya. Nah, yang kedua makna di sini yang saya tangkap adalah yang tidak boleh itu adalah memperjualbelikan bacaan Al-Quran. Bacaannya di Saya gini. Anda paham Al-Quran, tapi Anda dipanggil ceramah. Iya. Lalu Anda mengatakan, saya datang kalau sekian. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau hubungi dulu manajer saya. Iya. Artinya di situ. Artinya, ya kalaupun ada manajer seperti itu ya boleh-boleh saja lah. Iya. Artinya, tetapi itu sangat riskan sekali di mata Iya. umat Islam. Iya. Karena umat Islam setahunya bahwa dakwah itu adalah ibadah. Ibadah. Ya, dakwah itu biarkanlah Allah yang membalas kau punya ibadah. Iya. Tapi kalau kau diberikan kepada orang itu artinya mereka menghargai kamu karena ilmumu. Iya. Yang kedua. Itu. Yang ketiga itu ketika kita hafal Al-Quran lalu kita dipanggil untuk jadi imam tarwih,
apakah kita hafal 30 juz atau berapa saja, lalu bikin kontrak. Iya. Nah, ini tidak boleh juga sebenarnya ya dalam agama. Iya. Ya, tapi kalau kau dikasih berarti dia menghargai hafalanmu. Ilmumu kan? Kalau ayat sudah mulai dibisniskan, Ya. itu tidak boleh. Ya, tidak ada ukurannya karena tidak ternilai harganya. Jadi tidak bisa dinilai dengan uang, maksudnya begitu. Jangan, tidak bisa. Iya, kecuali misalnya saya terilhami dengan mau terberkahi, aku dia ada dalilku. Kan gini, ya, tidak ada masalah. Kan gini ya, bahwa Iya. apapun yang kita lakukan, kalau kita berharap memang karena Allah, Iya. maka Allah itu yang akan membalas. Biarlah Allah yang menggerakkan hatinya orang itu memberikan itu. Iya, oke. Jangan kamu yang meminta ya. Iya. Yang kita meminta. Iya. Karena tidak ada berkah di situ, tidak ada berkah. Jangan pernah meminta. Itu jauh, cece kumaki waktu. Sabar. Ya, Kemudian yang masih ada singkat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, singkat ya. Perbedaan ini. Perbedaan lebaran. Ya, kalau perbedaan lebaran kan beda. Kenapa memang harus beda? Karena beda melihat namanya beda dalam pendekatan penentuan lebaran. Misalnya di organisasi ini menentukan dengan metode hisab. Itu dengan hitungan. Itu jauh sebelumnya sudah ditentukan. Kalau misalnya yang satunya lagi itu ru'yatul hilal, melihat bulan. Apakah salah? Tidak. Bagaimana kalau saya ikut pemerintah? Tidak ada masalah. Kalau misalnya pemerintah salah, kamu tidak bersalah, yang bertanggung jawab pemerintah. Iya. Kan gitu. Jadi bertanggung jawabnya pemerintah ini. Kita bukan tanggung jawab. Iya, itu kapas. Salah kalau lagi meyakini lagi pigau. Ya. Kan begitu. Lana amaluna walana amalukum. Ikuti apa yang kau yakini benarnya. Saya yakin dengan pemerintah misalnya, saya ikut. Kalau kita misalnya ikut dengan organisasi, silahkan, tidak ada masalah. Kan tidak dipenjara juga kalau beda. Ya. Malah lebih bagus kalau 2 kali lebaran. Iya. Ya, yang bahaya itu kalau ada mubalik 2 kali khutbah. Wah, ini parah ini. Yang Baik, ditakuti Bang ini Ude. adalah haramnya yang haram. Ya, Mamang ini persoalan waktu nih. Iya, Soalnya Mas. nanti kayaknya Al-Quran masih ada nanti pembahasan terkait nusul Quran. Iya, tetap Idul kita Fitri juga ya, kayaknya masih ada juga. Panjang pembahasannya. Boleh, silakan Bang Ude. Silakan. Baik, kita closing ya. Baik, insya Allah. Sebentar malam kita masuk ke malam ke-13 dengan tema membangun generasi Qurani di era digital. Dengan fadilah, siapa yang beribadah sebentar malam menghidupkan malam Ramadan, maka dia akan datang pada hari kiamat sedang ia aman dari segala sesuatu yang menyusahkan. Terkait dengan generasi Qurani, maka bentuklah generasi Qurani kita tidak hanya ketika dia masih bayi, tetapi bagaimana kita orang tua mendekatkan anak kita kepada Al-Quran, ajarkan dia mengaji, tadarus Al-Quran, dan ingat rumah tangga juga kata Nabi, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran, terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Makin banyak kita memperdengarkan Al-Quran kepada anak kita, insyaallah makin berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, program ini akan kembali kita bisa simak besok jam 6 pagi dan juga melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare. Terima kasih Insan Mesra untuk segala kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mesranya musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.wendoe. Awah, jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, subscribe, cok. Dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik mang. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Mesranya musiknya, mesra juga informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mintakan perhatiannya dulu untuk mendengarkan daftar nama mubalika bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi di Masjid Sekota Parepare malam ke-13. Judul ceramah membangun generasi Qurani di era digital. Masjid Abdullah Qadir, Perum Bumi Lamario, Muhammad Nur SAG, Masjid Asikra Lapanyanya, Muhammad Yudi Prasetyo, Masjid Agung Ki Haji Abdurrahman Ambodale, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 2, Dr.